Apa sih? Jadi gini, pada tahun 2006 saya beli 3 bidang tanah, girik, 3 girik, pada 3 orang. Saya uruk, saya bangun, saya jadikan pangkalan kontainer di tanah itu. Nah, waktu saya beli pun saya konsultasi sama dengan notaris. Dia bilang nggak masalah. Nah, tanah itu ditawarin ke saya. Ya, saya biasanya jarang juga nyari tanah. Biasanya datang, kita cocok, suratnya lengkap, kita ini. Nah, 2006 itu langsung saya uruk. Jadi pangkalan kontainer, kita pagar. 2010 diklaim bahwa itu masuk kepada sertifikat 1633 ya SHGB tahun 97 sertifikatnya. Luasnya kurang lebih 11 hektar lebih ya, jadi dikatakan didalilkanlah sertifikat itu kena tanah saya. Tapi oleh si penjual, karena kewajibannya dia yang mengurus surat, dia coba gugat, dia menang di pengadilan yang jual tanah ke saya. Nah, tapi setelah itu ya terjadilah proses kriminalisasi. Baru saya tahu ternyata si penjual pun dikriminalisasi. Nah, bergulir ke situ, atas diambilnya tanah saya waktu 2010 bulan April itu, saya dipukul di atas tanah saya. Kemudian 5 kontainer saya dicuri di atas tanah itu. 1 hektar 10.259 meter tanah saya dia rampas. Saya lapor 3 LP. LP pertama pemukulan di Polres Jakarta Barat. LP kedua di Polda Metro Jaya. LP ketiga di Polda Metro Jaya. Nah, karena tidak berjalan 2017 oleh kabar reskrimnya waktu itu Mas Aridono, ditariklah berkas ini tiga-tiganya ke atas ke Barreskrim. Di Barreskrim ya, perkara pertama ya pemukulan, hasil gelar perkara itu ya. Nah, 3 LP itu 2017 perkara pemukulan hilang berkasnya di Jakarta Barat yang diutarakan oleh itu Toto. Nah, berkas yang kedua ya dan ketiga dihukumlah penyidik Polda Metro Jaya. 10 penyidik Polda Metro Jaya dihukum, diduga melanggar kode etik ya, profesi dan kode etik. Tapi sampai detik ini nggak dihukum. Yang hukum satu aja yang di Polres karena menghilangkan berkas. Tapi yang di Polda Metro Jaya tidak. Nah, 2018 saya dilaporkan oleh Pak Nono Sampono, dia sebagai Direktur PT Sedayu Sejahtera Abadi. Nono Sampono ya. Nah, itulah bergulir di proses. Nah, tanggal bulan 2021 LP saya yang 2 dihentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti satu. Yang satunya tidak ditemukan unsur pidana. Nah, laporan Pak Nono di Polda Metro Jaya itu 2018. Itulah yang diproses sekarang. Saya dijadikan tersangka. Pengacara kita menanya, apa sih yang dipalsukan? Karena 263 sama 266, yaitu menempatkan barang palsu, surat palsu atau membuat surat palsu. Tapi di situ dia bilang menempatkan surat palsu. Bagaimana saya bisa menempatkan? Saya tidak pernah menyuruh itu menempatkan di mana-mana. Begitu ya. Jadi itu yang sekarang kita tidak tahu yang mana yang palsu. Tadi waktu saya diambil dari rumah, kita debat dengan penyidik, baru kita tahu dibilang palsu. Punya Abdul Hamid 1906. Pada 906 itu udah menang di pengadilan pemiliknya yang menyatakan itu asli. Nah, surat-surat saya pun sudah pernah diklarifikasi di Menko Polhukam 3 kali, di Saber Pungli, begitu juga di Menteri Dalam Negeri, di Irjen, begitu juga di Menpan. Semua udah tahu. Hanya polisi Polda Metro Jaya yang menyatakan ya surat saya, girik milik yang saya beli itu palsu.
Padahal semua udah dicek, notaris sudah cek, semua udah cek. Nah, saya heran dan bingung bisa P21. Nah, itu dia. Nah, itu sampai saya sekarang diserahkan ke Kejari Jakarta Barat. Pelimpahan. Ya. Pak, pertanyaan saya, waktu Bapak membeli tanah itu ada akta jual belinya enggak? Ada PPJB. Ada PPJB. Iya, PPJB. Kenapa PPJB? Itu saran daripada notaris karena dia bilang ini belum sertifikat. Nanti kalau sudah sertifikat baru naik AJB. Jadi sertifikatnya pun atas nama pemilik dulu lama. Namanya siapa? Nah, satu namanya Hamid Subrata, yang kedua Edi Suito, yang ketiga namanya Rais. Ya gitu. Setelah itu Bapak sempat diurus nggak untuk ditingkatkan menjadi sertifikat? Oh, mereka itu sudah ngurus semua, tiga-tiga itu, karena memang perjanjiannya gitu. Di perjanjian PPJB itu saya nerima dalam bentuk sertifikat. Yang ngurus mereka. Kalaupun yang bisa menempatkan mereka. Jadi oleh sebab itu, ya saya berharap ya keadilan harus ditegakkan, ya. Ya itu. Uang tunggu prioritas ini Pak. Uang tunggu prioritas. Oke, nah itu dia. Ya, pertanyaan saya juga alasan dari yang menjual ke Bapak dulu. Terus dia menjual lagi alasannya apa? Apa dari mana? Enggak ada menjual. Enggak ada. Apa dari mana? Makanya dari sini. Ini sorry kalau mau ini mungkin ke depan. Ini uang tunggu prioritas Pak, saya aja nggak boleh masuk sini. Oke. Mohon maaf, kita kan nggak tahu ya. Oke, mohon maaf ya. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Mohon maaf. Ya, oke, itu dia. Dan Bapak belikan dari orang itu. Terus dia menjual lagi itu alasannya apa? Dia nggak menjual. Oke. Yang penjual ke saya tidak pernah menjual kemana-mana. Terus yang menjual lagi siapa? Nggak ada yang menjual. Tanah itu saya kuasai, diambil, udah gitu aja. Setelah saya jual tidak ada si pemilik lama, nggak ada yang jual. Tiba-tiba bisa muncul gugatan, gimana itu Pak? Gugatan mana? Dilaporkan. Iya, dilaporkan karena mendalilkan sertifikat yang tadi, yang 12 hektar. Padahal 12 hektar itu menurut pernyataan Lurah Camat, dari 12 hektar itu ada 21 AJB SPH asal usulnya. Tapi kita tanya dari mana? Dari Rawabuaya. Di mana? Pegadungan. Tidak ada di lokasi Cengkareng Timur. Dia itu sebagai pembeli sebenarnya dicuri kontainernya. Saya hanya sebagai pembeli, kontenderku dicuri, udah gitu saja. Dijadikan tersangka. Sebagai pelapor. Oke. Harapan Bapak sekarang apa? Harapan saya pada Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi menyatakan berantas mafia tanah serta backingnya, ini faktanya sekarang justru korban yang dikriminalisasi. Jadi apa perintah Pak Jokowi itu diabaikan para pembantunya. Seperti apa yang pernah saya utarakan dalam forum komunikasi, forum keadilan. Gitu. Nah, ini menjadi, saya berharap ini trigger. Karena kenapa? Harapan saya yang kedua adalah terhadap kasus saya ini jangan digelar perkara di BPN, di penegakan hukum maupun di peradilan. Gelar perkara secara terbuka live, undang universitas. Karena sudah sangat mengkhawatirkan mafia tanah bisa mengakoptasi BPN, oknum penegak hukum, peradilan. Kalau ini adalah, saya akan buktikan, ayo undang universitas, undang ahli pertanahan, adu data. Adu data alas dasar hak kepemilikan awal. Data saya diadu, data mereka pun diadu, dibuka. Kalau memang itu betul saya nanti melakukan seperti apa yang disangka, saya bersedia masuk. Tapi kalau enggak kan ini sistem. Sistem kalau dijalankan oleh oknum yang tidak bermoral, punya integritas, ya seperti saya. Dan ini bisa kepada siapapun kena. Dan korbannya sudah banyak. Di FKMT, saya ketua FKMT Pak, Forum Korban Mafia Tanah Indonesia. Banyak datanya. Panggil saya Pak Presiden, saya tunjuk hidung siapa mafia tanahnya. Oke, kasih. Oke.